Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Universitas Singapura Bangsa Karawang akan menjelaskan esai kami yang berjudulkan MPASI instan dari tepung tempe, beras, dan pisang untuk pencegahan stunting pada anak usia 6-12 bulan. Berikut adalah topik pembahasan kita. Yang pertama adalah latar belakang, kedua ada isi, dan yang terakhir sebagai penutup ada kesimpulan. Permasalahan gizi yang saat ini menjadi fokus utama karena prevalensinya masih tinggi adalah stunting. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang disebabkan karena kurangnya asupan zat gizi seperti karbohidrat, protein, serta lemak dalam waktu yang berlangsung lama. Berdasarkan data riset kesehatan dasar tahun 2018, sebanyak 30,8% balita mengalami stunting. Sementara itu, hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 21,6%, yang artinya masih di atas batas rekomendasi WHO yaitu 20%. Salah satu faktor penyebab terjadinya stunting adalah pola asuh ibu yang kurang tepat, termasuk kurangnya kualitas pemberian MPASI. Saat ini di Indonesia, marak MPASI yang kurang beragam sehingga kebutuhan zat gizi makro dan mikro anak kurang terpenuhi. Selanjutnya kurang hygiene dan sanitasi seperti contohnya kondisi dapur yang dibiarkan kotor pada saat pengolahan meningkatkan resiko terjadinya kontaminasi. Lalu kurang zat gizi mikro karena jarangnya diberikan sayur dan buah. Untuk menghasilkan MPASI berkualitas, diperlukan bahan kaya akan zat gizi yang mampu mencukupi kebutuhan harian. Melalui esai ini, dirancang MPASI instan berbahan dasar beras sebagai sumber karbohidrat, tempe sebagai sumber protein, dan pisang sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Selain sebagai sumber karbohidrat, beras dipilih sebagai campuran dengan tempe bertujuan untuk menghasilkan komposisi asam amino yang lebih lengkap dan berkualitas sehingga pemanfaatannya akan lebih maksimal. Stunting dan MPASI. Permasalahan stunting dapat disebabkan oleh kurang tepat dan berkualitasnya pemberian MPASI. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arifin, Mutia, dan Aryani menunjukkan bahwa rendahnya kualitas MPASI berhubungan signifikan dengan kejadian stunting. Syarat pemberian MPASI adalah padat energi dan protein, tanpa gula, garam, pengawet buatan, tidak berbumbu tajam, serta harganya relatif terjangkau. MPASI dapat dikatakan baik jika memenuhi kebutuhan gizi anak. Berikut bahan dasar dari MPASI instan. Yang pertama ada tempe. Di samping rasanya yang enak, zat gizi yang terkandung di dalamnya menjadi pertimbangan dalam konsumsi tempe. Dikarenakan dalam 100 gram tempe terdapat 7,7 gram karbohidrat, 17,5 gram protein, 5,07 gram lemak dengan kadar abu sebanyak 0,7 gram. Yang kedua ada beras. Beras merupakan makanan sumber energi yang memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi. Dalam 100 gram beras, terdapat sekitar 360 kilokalori energi, 6,6 gram protein, 0,58 gram lemak, dan 79,34 gram karbohidrat. Yang ketiga ada pisang. Pisang memiliki kandungan gizi yaitu mineral seperti kalium, magnesium, fosfor, besi, natrium, dan kalsium. Juga mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan serat. Proses pembuatan MPASI instan ini menggunakan metode spread drying, yaitu metode pengeringan yang menghasilkan partikel halus berbentuk bubuk. Jadi tempe, beras, dan pisang ini ditambahkan air, kemudian dihaluskan menggunakan blender hingga homogen. Ketika semua bahan pangan sudah dihaluskan dan sudah dalam bentuk cair, maka dilakukan pengeringan dengan menggunakan spray dryer. Kita bisa lihat di gambar, dalam metode pengeringan spray drying terdapat 3 proses utama, yaitu proses atomisasi, proses pengeringan, dan proses pengumpulan. Dapat kita lihat dalam tabel perbandingan kandungan MPASI instan dengan AKG, bahwa hasil perhitungan menggunakan metode survei ini menunjukkan MPASI yang dikembangkan tinggi protein, karena mampu memenuhi hingga 40% AKG anak usia 6-11 bulan. Selain itu, MPASI yang dikembangkan juga mampu memenuhi kecukupan energi, karbohidrat, dan lemak masing-masing sebesar 16%, 21%, dan 6%. Berikut beberapa keunggulan dari MPASI instan, yaitu yang pertama, praktis dan efisien karena mudah diseduh sehingga mempersingkat waktu penyajian. Yang kedua, harga terjangkau karena menggunakan pangan lokal dan teknologi yang digunakan relatif sederhana sehingga cocok untuk kalangan manapun. Yang ketiga, memiliki umur simpan yang panjang karena rendahnya kandungan air. Yang keempat, higienis karena selama pembuatan dan penyajian produk minim akan kontak langsung dengan tangan. Berikut ini terdapat 2 gambar, di mana gambar pertama merupakan gambar kemasan dari produk MPASI instan berbasis tepung tempe, beras, dan pisang.
Kemudian gambar kedua merupakan gambar tata cara penyajian dari MPASI instan, yaitu langkah pertama, tuangkan 1 bungkus MPASI instan ke dalam mangkuk. Langkah kedua, seduh dengan air panas kurang lebih 120 ml. Lalu langkah terakhir, aduk hingga rata dan hidangkan. Dapat disimpulkan bahwa kombinasi antara kacang kedelai, beras, dan pisang sebagai MPASI secara teoritis mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi anak karena kandungan bahan yang padat akan zat gizi. Melalui esai ini, MPASI berbasis tempe, beras, dan pisang yang memanfaatkan teknologi spray drying dapat menjadi MPASI instan yang bergizi bagi anak 6-12 bulan yang mampu memenuhi 16% energi, 40% protein, 21% karbohidrat, dan 6% lemak. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan, perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai proporsi masing-masing tepung, analisis kandungan MPASI instan, secara laboratorium, serta prosedur rehidrasi produk yang tepat. Sekian presentasi esai kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.